Halo, selamat malam pemirsa. Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tinggal menghitung hari lagi. Pemerintahan yang baru akan diwariskan oleh sejumlah permasalahan ekonomi dari era sebelumnya. Mulai dari melemahnya daya beli, kemudian juga bisa dilihat ya dari deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Kemudian ada gelombang PHK dan juga judi online. Lalu bagaimana pemerintah baru akan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum. Bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Iwan Darmawan, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker. Selamat malam Pak Iwan. Boleh dicoba mikrofonnya Pak Iwan. Baik, kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Danang Girindrawardana, Dewan Pakar Apindo. Selamat malam Pak Danang. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Derajat. Dan di paling kiri saya ada Bu Eli Rosita Silaban, Presiden KSPSI. Selamat malam Bu Eli. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Sebelum kita diskusi mengenai ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama di bidang ekonomi, diharapkan berjalan lancar. Salah satu warisan yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi adalah daya beli masyarakat yang melemah yang ditandai dengan terjadinya deflasi 5 bulan berturut-turut. Melemahnya daya beli juga diikuti turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta. Tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13. Kami meyakini bahwa kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian Indonesia masa depan. Data BPS menyebutkan tahun 2021 kelas menengah mencapai 53,8 juta orang lebih. Sedangkan tahun ini sebesar 47,8 juta orang. Salah satu penyebabnya adalah maraknya PHK yang terjadi sejak tahun lalu hingga judi online yang berpotensi keluarnya dana dari dalam negeri hingga 400 triliun rupiah. Mengingat pemerintahan Prabowo Subianto berharap ekonomi bisa tumbuh 6 hingga 8% di periode 2024 hingga 2029. Itu 8% adalah target dari pemerintahan Pak Prabowo, ya kalau mau dilihat itu 5 tahun. Jadi kita tahu lah bahwa target itu tidak mungkin bisa dilakukan langsung dari 5,1 saat ini tiba-tiba naik 3% economic growth, ya kan. Jadi itu yang perlu dicatat. Dengan beragam permasalahan yang muncul, bagaimana kondisi ekonomi RI ke depan? Baik, kita akan membahas tantangan pemerintahan yang baru, deflasi dan juga gelombang PHK. Tapi sebelumnya saya mau tanya salah satu narasumber saya juga yang sudah hadir di sini, ada Mas Dava. Beliau adalah korban PHK. Selamat malam Mas Dava. Boleh diceritakan sejak kapan Mas Dava di PHK? Iya, selamat malam Bu. Saya di PHK itu antara pertengahan tahun 2023 Bu. Pertengahan 2023. Lalu hingga kini apakah sudah mendapatkan pekerjaan? Belum, sampai sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan. Masih mencari. Penyebabnya tahu tidak pada saat itu di PHK? Waktu itu ada pengurangan karyawan gitu Bu. Lumayan banyak sih pengurangannya gitu. Padahal kita kerja udah disiplin, udah sesuai dengan prosedur gitu. Cuman memang dari perusahaannya memang ada pengurangan untuk karyawannya gitu. Oke, di sektor apa Mas? Saya dulu bekerja di salah satu telemarketing itu kartu kredit gitu, salah satu bank di Jakarta Pusat. Berarti sekitar 1 tahun lebih menganggur ya saat ini. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari Mas? Betul, udah 1 tahun lebih 2 bulan nganggur sampai sekarang. Udah berusaha mencari kerjaan, cuman sekarang kan susah sekali buat cari kerjaan gitu. Udah hampir setiap hari ngelamar kerja juga, maksudnya ada panggilan juga, kadang nggak ada gaji pokoknya gitu. Ya untuk kebutuhan sehari-hari ya saya harus kerja apa aja serabutan gitu, yang penting ada duitnya gitu. Tapi apa menurut Anda mungkin sampai di tahap mana Anda melamar kerja sepertinya susah sekali. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan sampai Anda kemudian ditolak
Apakah offeringnya mungkin ataukah seperti apa? Mungkin yang pertama dari usia juga ya. Saya kan udah kepala tiga juga di situ dan rata-rata sekarang perusahaan tuh mintanya yang baru lulus sekolah gitu kebanyakan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin dari pengalaman juga ya. Kalau saya kan basicnya kan di bidang telemarketing kayak gitu. Kadang perusahaan lain tuh mintanya pengalamannya tuh yang banyak kayak gitu. Di situ. Lalu Jadi persaingan ketat sekali sih memang di. persaingan cukup ketat ya, Betul. dengan usia yang sekarang juga agak sulit ya, makin sempit begitu lapangannya ya. Tapi keluarga gimana Mas? Menghidupi keluarga bagaimana ini sekarang? Iya, sampai sekarang belum dapat pekerjaan sampai sekarang saya. Belum dapat pekerjaan sampai sekarang. Tapi biayain keluarga, apa sudah berkeluarga, anak, istri? Saya sudah berkeluarga, ada punya istri, punya anak satu juga yang harus saya hidupin gitu. Serabutannya apa nih kerjaannya selama ini? Apa saja Bu? Untuk saat ini kalau misalnya ada kayak event di hotel butuhin kayak cleaning service tambahan gitu part time gitu saya ambil. Terus kayak di gudang-gudang sekarang ya kayak gitu ya apa aja sih. Terus ikut temen jualan baju juga di pasar yang penting ada penghasilan di situ karena harus ada keluarga, ada istri, anak yang harus saya hidupin gitu. Dalam sebulan berapa kali biasanya dapat kerjaan-kerjaan serabutan kayak gitu? Kalau yang kayak gitu nggak tentu ya Bu. Kalau dalam seminggu bisa 2-3 kali, ya kadang nggak ada sama sekali gitu. Makanya pusingnya di situ. Makanya pusing ya. Mungkin langsung saja ya, Mas Dava pusing kita tanyakan langsung ke Pak Danang. Pak Danang sebetulnya sesulit apa sih yang dihadapi pengusaha sampai akhirnya mereka banyak mem-PHK karyawannya? Iya, gini fenomena yang terjadi sudah 3 tahun terakhir sebenarnya ya. Sejak pemutusan hubungan kerja massal terjadi di industri padat karya ya. Kita juga lihat terakhir industri padat karya tekstil, garmen, terus beberapa bulan yang lalu industri sepatu. Tapi juga kita surprise dari industri perbankan untuk telemarketer ya. Kartu kredit juga banyak di PHK ya. Jadi ini sebenarnya gejala yang masif ini sebenarnya predictable sejak tahun pasca COVID kita sudah membayangkan bahwa situasi tidak akan mudah bisa cepat teratasi oleh pemerintah yang pada waktu itu memang kita lihat tahun politik mulai bergulir gitu. Kami melihat atensi pemerintah lebih banyak ke urusan-urusan politik sehingga angka-angka yang dihasilkan dari jumlah tenaga kerja produktif yang lulusan dari pendidikan sekolah formal itu tidak sebanding dengan job opening yang mampu dibuka oleh pemerintah. Nah, pemerintah tentu saja bersama dengan dunia swasta ya. Jadi job offering dengan jumlah luapan tenaga kerja tidak sebanding, bahkan hanya angka rata-rata 20% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang muncul setiap tahun. Kita tahu bahwa ada 1,3 juta lulusan pendidikan formal setiap tahun dari SMA ke S1, S2, tapi job opening hanya kurang lebih 250 ribuan per tahun. Artinya segitu banyak tenaga kerja kita tidak terserap di dunia kerja formal. Masalahnya lagi, industri kita mengalami apa yang disebut dengan deindustrialisasi dini, sehingga banyak perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan pada jangka waktu 2 tahun terakhir banyak mengurangi jumlah karyawannya. Bukan karena masalah efisiensi saja Mas, karena ketidakmampuan mereka berkompetisi dengan begitu maraknya produk-produk jadi atau finish product yang masuk ke Indonesia secara ilegal pada waktu itu. Nah sekarang menjadi dilegalkan dengan peraturan baru. Nah ini kemudian komparasi antara job opening yang baru dengan job opening untuk tenaga kerja berpengalaman itu juga tidak sebanding. Artinya dunia usaha juga sebenarnya sudah mengeluhkan alarm ini kepada pemerintah sejak 2 tahun yang lalu. Baik kepada langsung bersurat kami kepada Pak Presiden Joko Widodo pada waktu itu dan kepada Menko Perekonomian itu terkait dengan masalah-masalah deindustrialisasi dini. Kita bisa dengan gampang melihat kok apa yang menjadi gejala dari deindustrialisasi dini. Bukan hanya masalah PHK Mbak, tetapi juga masalah kontribusi dunia manufaktur pada PDB kita juga setiap tahun menurun. Betul. Ini alarm yang sangat berbahaya. Di saat ini sudah sekitar 18%. Memang benar ada kontribusi dari industri tambang dan hilirisasi yang menaik sehingga ini terkesan menurun gitu. Tapi penurunannya kan juga tidak relatif begitu saja terjadi karena adanya industri hilir yang sedang dikejar. Nah, saya kira
dunia usaha juga menjadi bagian dari beban permasalahan dari kurang akuratnya kebijakan pemerintah di masa Pak Presiden Joko Widodo. Mungkin saya mau langsung tanya ke Pak Iwan soal job opening tadi, Pak Iwan. Jadi sebetulnya bagaimana antara pertumbuhan penciptaan lapangan kerja sama pencari kerjanya ini tidak sebanding ya? Yang mana yang lebih tinggi mungkin? Tentu saja seperti yang disampaikan Pak Danang tadi, pertumbuhan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan itu tentunya tidak sebanding dengan pertumbuhan mencari kerja. Namun sebenarnya ada beberapa alternatif untuk mencari kerja. Tadi disampaikan Pak Danang tetap melamar kerja. Tadi saya tertarik disampaikan Pak Dava tadi sempat ikut temannya jualan baju gitu ya. Jadi sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan sih dari tahun 2021 kita sudah berada di double track penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Kemudian kita ada track lain. Track lain itu adalah perluasan kesempatan kerja. Artinya kita memberikan kesempatan kepada pencari kerja. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan ini sedikit berdarah-darah, kita pencari kerja yang mempunyai keinginan untuk berwirausaha itu kita bantu gitu. Jadi kita berada di jalur tidak untuk melamar kerja di perusahaan formal gitu ya, kita membantu mereka, mendampingi mereka, bahkan kita memberikan bantuan insentif modal gitu ya. Tidak banyak tapi itu paling tidak membantu mereka memulai usaha gitu. Nah, untuk memulai usaha butuh perubahan mindset, butuh pendampingan, itu kita sediakan. Kita kolaborasi Dirjen Bina Penta dengan Bina Lavotas untuk kalau butuh pelatihan vokasi pelatihan hard skill, kita masukkan dulu ke dalam balai-balai pelatihan vokasi kita gitu. Tapi trennya bagaimana? Penciptaan lapangan kerja trennya setiap tahunnya terus meningkat kah atau justru stagnan mungkin di tahun-tahun pasca pandemi misalnya? Iya, yang mengejutkan adalah saat pandemi, bantalan perekonomian kita itu adalah UMKM. Ya. Jadi sehingga resiliensi ketangguhan UMKM terhadap berbagai hantaman perekonomian ini cukup kuat gitu ya. Ya meskipun mendapat tantangan juga dengan arus produk impor dan sebagainya. Tapi kita yakin dan percaya Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan produk barang dan jasa yang sangat artisan saya bilang gitu. Jadi persaingan boleh ada tapi kita bisa menghadapi persaingan itu gitu. Persaingan boleh ada, tapi kalau udah impor masuk susah kayaknya ya Pak Iwan. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Kita juga pengen tahu ke Bu Eli sebetulnya sudah berapa banyak data kemudian anggota Anda di PHK begitu ya selama tahun 2024 ini. Usai jeda, Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.